Suster, suster. Tua bangka, ngapain teriak? Cuma infusnya habis kan? Balik darah nggak mati kok. Ada yang suruh kita rawat dia. Jangan galak gitu. Mau ngapain? Pembuluh darahmu susah dicari. Tentu. Harus ditusuk berkali-kali. Hentikan. Pergi. Semua rumah sakit di negeri ini sudah aku cari semua. Akhirnya ketemu ibu. Kenapa, Bu? Keluarga Pratama nggak merawat ibu. Mereka pasti sibuk. Bu, ibu masih membelanya. 30 tahun lalu, ibu itu jenius bisnis. Sangat dominan. Ibu Wijaya yang disanjung semua. Wah, ibu hebat banget. Mereka pasti punya alasan. Alasan, Bu. Inikah alasan dia? Andy Pratama. Si aku promosikanmu, jadikanmu general manager regional. Bu. Selamat. Wah, selamat Pak Andi. Segera dapat gaji 10 miliar, jadi Nusantara Premier Group General Manager Regional. Selamat. Pencapaianku hari ini berkat dukungan istriku. Di sini aku ingin berterima kasih padanya. Benar. Begitu aku dan Lia lulus, langsung dapat offer. Juga berkat ibu. Bu, Ayo, bicara sedikit. Cantik banget. Halo semua, saya ini istri Andi Pratama, Maya Santoso. tanpa bantuan Maya, aku takkan bisa dapat posisi ini. Cium. Kalian ngapain? Cium. Kalian sedang apa? Andi, ini siapa? Siapa ini? Dia pembantu rumah kami. Pembantu? Kenapa pembantu kesini? Ngapain kesini? Kau bilang apa? Pembantu? Andi Pratama. Aku ini. Pembantu. Kenapa tak kerja di rumah, malah kesini? Ikut aku. Andi Pratama. Aku sakit parah 3 bulan. Kalian tak jenguk aku, malah mesra dengannya. Apa kau tak menghargai pengorbananku selama 30 tahun? Itu cuma sedikit pengorbanan. Kenapa tak diam saja di rumah sakit? Ngapain kesini? Kalau tak kesini, mana tahu kau bilang dia istrimu dan aku pembantumu. Lihat baju apa yang kau pakai. Rawat inap sekian lama, seluruh tubuhmu bau obat-obatan. Baunya bikin mual. Menyebutmu pembantu saja sudah pujian bagimu. Kok kamu jadi begini? Kamu sama wanita itu masuk hotel mesra, lalu sama wanita itu tadi pegang tangan. Kalian ngapain? Di hatimu masih ada aku, istrimu. Ngapain kamu ikut campur? Dengar ya,
Hari ini pesta promosiku. Kamu sengaja mempermalukanku. Ma, jangan ribut dong. Ayahku susah-susah naik jabatan. Tak bisa bantu ya sudah. Jangan bikin kacau di sini. Betul, lihat dirimu. Tua dan kampungan, badan juga lemah. Ngurus rumah aja sesak napas. Lihat Bu Maya, sangat elegan, cantik, dan pantas. Bikin kita bangga. Aduh. Kak Ipar, hari ini pesta promosi Andi. Yang datang semua orang penting. Aku bantu jaga wibawanya, itu wajar. Kau tak berhak bicara denganku. Andy Pratama. Siapa dia sebenarnya? Kak Ipar, jangan marah. Aku dan Andi cuma teman baik 20 tahun lebih. Ngapain galak banget? Bu Maya sama kita jauh lebih baik darimu. Bu Maya bisa bikin kita masuk kampus top, dapat kerja bagus pas lulus, dan bikin ayahku naik jabatan. Kamu bisa kasih apa? Kalian pikir mau ini dia yang kasih? Kalian pikir mau ini dari dia? Rizky, tolong atur mereka. Mama angkat demi mengajar belajar mereka berdua. Mata ibu jadi rabun. Hasilnya, sekali masuk SMA, semua sia-sia. Buat apa peduli lagi? Mereka juga anakku. Setelah lulus, tolong atur juga kerjaan bagus untuk mereka. Baiklah. Aku sabar mengajar kalian bertahun-tahun. Asal pakai kemampuan kalian, kalian bisa dapat segalanya. Ya. Ngajar ibu itu percuma. Saat kami SMA, Bu Maya sudah janji biar kami main bebas. Masa depan kami sudah dia atur. Berkat Bu Maya, kami tak perlu susah belajar. Belajar SMA itu capek. Belajar itu sangat berguna. Pantas nilai kalian turun. Ternyata ini ide bodohnya. Kau yang belasan tahun mengajariku jadi sia-sia. Aku cuma ingin anak-anak punya masa muda yang bahagia. Kak Ipar, kamu juga tidak mudah. Gimana kalau ku buatmu masuk Wijaya Court jadi petugas kebersihan? Sebagai kompensasi. Bagus kan? Siapa butuh kompensasimu? Tante Maya. Kau tak apa. Minta maaf pada Maya. Minta maaf ke Maya. Andi Pratama, kau berani memukulku demi orang luar. Pak Surya, gawat. Ku dengar Ibu Wijaya dibully Andi Pratama. Apa? Harusnya aku bersikeras ikut. Siapkan mobil. Aku akan membalas untuk ibu. Masih menyuruhku minta maaf ke orang luar. Orang luar? Maya bukan orang luar. Dia adalah orang paling penting di hidupku. Kita menikah 30 tahun. Demi merawat kalian, aku sibuk terus hingga sakit-sakitan. Aku ini apa? Memang pantas. Ratna, jangan bikin ribut di sini, bisa nggak? Hari ini pesta promosiku. Jangan bikin malu, bisa nggak?
Hari ini pesta promosiku. Jangan bikin malu ya. Malu? Kamu sakit 20 tahun. Aku merawatmu 20 tahun meski sakit. Waktu itu, kok nggak malu padaku? Sudah 10 tahun. Dokter, Suamimu bisa bertahan hidup, sungguh keajaiban. Tapi sekarang dia leukemianya memburuk. Harus segera transplantasi sumsum tulang. gunakan milikku. Anda yakin operasi ini bagi Anda sangat berisiko? Bisa mempercepat penuaan. Dan Anda rawat dia 10 tahun meski sakit. Kalau begitu, tubuh Anda bisa hancur. Aku rela. Bukan cuma itu. Aku bahkan... Cukup. Cuma karena sakit dan urus rumah beberapa hari, Maya demi menyelamatkanku, donorkan banyak sumsum tulang. Aku berutang padanya. Demi dia, aku pantas lakukan segalanya. Donor sumsum tulang? Kamu beneran pikir yang donor sumsum tulang yang menyelamatkanmu Maya? Terus siapa? Jangan-jangan kamu. Hendy Pratama. Yang donor sumsum tulangmu dulu adalah Hendy Pratama. Yang donorkan sumsum tulangmu dulu adalah Maya, kamu kenapa? Tak apa. Cuma efek samping operasi donasi sumsum tulang. Andi, jangan salahkan Ipar. Dia lama sakit. Tak mudah. Apa yang sulitnya? Cuma sakit dikit, urus rumah saja tak becus. Ratna, dia penyelamat nyawaku. Sumsum tulangnya banyak berkurang. Tak kuat kerja berat, tak boleh terluka. Beraninya kamu memukulnya. Andi, jangan salahkan Ipar. Dia cuma salah paham padaku. Aku tak apa-apa. Hendy Pratama. Sampai kapan kamu mau ditipu wanita ini? Aku ini istrimu. Sumsum tulangnya juga. Berlutut! Minta maaf ke Maya. Kau menyuruhku berlutut minta maaf padanya. Mimpi. Hari ini, aku akan buat semua orang tahu. Aku ini istrimu. Maya itu pelakor. Aku ini istrimu. Maya itu pelakor. Cukup. Drian. Kau keterlaluan. Kau harus buat Bu Maya malu di depan umum ya. Apa katamu? Dia malu? Aku dianggap tukang bersih-bersih? Masih sakit dihina ayahmu. Apa aku tak malu? Pakaianmu menjijikkan dan terlihat sakit. Kalau semua tahu kau ibuku, bukankah itu memalukanku? Iya. Dan kamu juga berpikir begitu. Lalu aku harus berpikir apa? Ibu, sadarlah. Ibu sakit, takkan hidup lama. Kita butuh ibu baru. Apa itu omongan manusia? Aku ini ibu kandung kalian. Waktu kalian kecil, aku takut kalian kelaparan. Tiap hari antar makanan ke sekolah. Waktu kalian sakit, aku jalan 10 kilometer di salju tebal bawa kalian ke rumah sakit.
Semua penyakitku ini karena merawat kalian yang kudapatkan. Begini cara kalian membalasku? Hari ini pesta promosi ayah. Apa maumu sebenarnya? Kusuruh kau berlutut minta maaf padaku. Berlutut sekarang, minta maaf pada Lia dan Bu Maya. Soal ini selesai. Kalian juga menyuruhku berlutut. Berlutut sekarang, minta maaf ke Lia dan Bu Maya. Baru ini selesai. Kalian juga mau aku berlutut. Aku ini ibumu sendiri. Terus kenapa kalau ibu? Apa aku pantas kau pukul? Lagi pula, apa kamu bisa baik seperti Bu Maya? Operasi plastikku, semua Bu Maya yang cari dokter terbaik dan rumah sakit terbaik. Lia, kamu operasi plastik? Itu bisa ada efek samping. Yang alami itu yang terbaik. Cukup. Tahu kenapa aku operasi plastik? Karena wajahmu sangat jelek dan aku turun dari genmu. Kalau kau seperti Bu Maya yang sangat cantik, masa aku operasi plastik? Bener. Kalau aku tak mirip ayah, aku pasti operasi. Lagi pula, Bu Maya baru kasih motor Kawasaki. Harganya 500 juta. Kau kasih apa? Cuma satu motor kau sudah terjual. Dan naik motor itu bahaya, kau tahu tidak? Kalau tak mampu, bilang saja. Jangan alasan bahaya. Kau cuma wanita tua yang tak bisa mandiri. Kalau tinggalkan ayah, kau bukan apa-apa. Kau cuma bisa masak dan cuci baju, kan? Itu juga bisa dilakukan oleh pembantu. Ternyata aku bersusah payah besarkan kalian meski sakit. Ternyata kalian tak tahu diuntung. Ibu cuma bisa bahas ini terus. Mana ibu bisa sebanding dengan Bu Maya? Lihat dia, muda, cantik, dan hebat. Promosi ayah, aku dan Lia masuk Wijaya Corp, semuanya dia yang atur. Kalau tak mau minta maaf, keluar sana. Jangan bikin malu. Kakak ipar, pulanglah dulu, aku tak keberatan. Lihat Bu Maya, dia sangat pengertian. Dan lihat ibu. Tak bisa. Jangan biarkan dia pergi. Dia belum berlutut minta maaf ke Bu Maya. Kalau tak berlutut minta maaf. Mau ditaruh di mana harga diri Bu Maya? Fajar, kau malah memaksa ibumu berlutut pada wanita lain. Aku juga mau, ibu minta maaf. Berlutut. Pada Lia dan Bu Maya, minta maaf. Minta maaf. Berlutut. Minta maaf pada Lia dan Bu Maya. Hentikan. Ibu ada di ruang mana? Di depan. Pak Andi, ada apa ini? Belum beres. Semuanya di sana tunggu minum sama Anda. Kenapa kalian kesini? Pembersih kami kurang tahu diri. Biar kurus dulu. Setelah ini aku kesana. Ya, baik. Cepatlah datang. Baik. Hati-hati. Cepat berlutut. Aku takkan berlutut. Berlutut kau disuruh. Hari ini kau harus minta maaf. Itu baru benar. Anggap saja aku memaafkanmu. Aduh, kalian sedang apa ini? Kakak ipar, cepat bangun. Aku juga maafkan kau. Aku takkan maafkan kau. Ayo pergi, dasar penyatitan. Jangan bikin malu di sini. Ratna,
Wanita gila itu sungguh tak tahu diri. Menyuruhnya berlutut minta maaf sudah cukup menghargainya. Aduh, Kak Andi, jangan marah. Kakak ipar pasti bisa terima. Lagi pula tanpa kakak, dia bukan apa-apa. Benar. Ayah, abaikan saja dia. Dia cuma ibu rumah tangga. Seharian cuma bisa masak dan cuci. Dia tak pantas untuk ayah. Dia cuma ibu rumah tangga. Seharian cuma masak dan cuci. Dia tak pantas untukmu. Benar ya. Lihat Mama ya. Baik dan cantik. Si sakit-sakitan itu tiap hari cuma mengeluh. Aduh, jangan bilang begitu. Lagi pula dia itu ibu kalian. Meski sering sakit, tapi setidaknya dia merawat kalian bertahun-tahun. Sial, perhatian seperti itu kami tak butuh. Bu Maya, Anda yang benar-benar peduli pada keluarga kami. Maya, kau benar. Ratna Wijaya, si wanita gila itu tak pantas jadi istriku. Tunggu aku selesaikan cerai dengannya. Aku akan menikahimu. Aku akan menikahimu. Bu. Bu. Akhirnya ibu sadar. Berlutut. Minta maaf pada Lia dan Bu Maya. Ratna si gila itu tak pantas jadi istriku. Keluarga Pratama semua tak tahu diuntung. Semua milik mereka diberikan ibu. Ibu sakit begini, mereka malah menindas ibu. Setelah transplantasi sumsum, masih butuh banyak uang. Gimana kamu cari uangnya? Tenanglah, aku ada cara. Kamu cukup istirahat. Semua salahku. Ini salahku. Kalau kamu tak menikahiku, tak akan sekeras ini. Sejak jadi suami istri, takkan ku lepaskan. Sejak jadi suami istri, takkan ku lepaskan. Dulu, demi harga dirinya, aku selalu sembunyikan identitasku. Bahkan demi merawatnya dan anak-anak, aku jatuh sakit. Tak kusangka jadi begini. Dulu demi dia, untuk transplantasi sumsum, bahkan wajah terakhir nenek ibu tak lihat. Bu, ini titipannya untuk ibu. Dia bilang, saat ibu sadar, berikan padamu. Ini. Ini. Bu, gelang giok ini apa ada makna khusus? Nenek dulu bilang, kalau suatu hari dia beri gelang pusaka ini, berarti dia maafkan ibu. Lusa hari kematian nenek. Selama ini, karena rasa bersalah, ibu tak pernah pergi. Lalu kali ini, apa ibu bisa pergi? Asisten khusus, tolong uruskan satu hal. Baik. Minumlah sepuasnya.
Lia, dulu nenek tua itu bilang, ginjalmu lemah, jangan minum banyak. Tak apa, si tua bangka itu. Kalau aku pulang mabuk, pasti bikinin aku sup pereda mabuk. Demi Bu Maya, kita sudah putus hubungan dengan nenek tua itu. Takkan bisa ketemu dia lagi. Apa? Terus siapa yang bikinin aku sup pereda mabuk? Cuma sup pereda mabuk kan? Nanti tante beli yang terbaik buat kalian. Minumlah sepuasnya. Akhirnya lepas dari beban itu. Dan aku naik jabatan. 2 kabar baik sekaligus. Hari ini kita mabuk bareng. Mabuk bareng. Makasih ya. Makasih Bu Maya. Halo? Apa? Kenaikan jabatan dibatalkan. Ulangi lagi. Direksi memutuskan mendadak menyesuaikan staf. Promosi Anda dibatalkan. Kok bisa begini? Soal ini, bukannya 3 bulan lalu sudah diputuskan? Aturan staf adalah keputusan direksi. Soal alasan pasti, kami tak bisa berkomentar. Ayah, ada apa? Ada masalah apa? Promosiku batalkan. Apa? Pasti wanita onar di kantor. Bikin Wijaya mengira sikap ayah buruk. Jijik banget kalau sakit, berobat. Kenapa harus merugikan kita? Andy, jangan panik. Biar aku tanya. Sabar. Tunggu. Halo, siapa? Halo, Pak Surya, ini saya. Manajer teknik Maya dari keluarga Santoso. Level sepertimu tak pantas menghubungiku. Tunggu Pak Surya. Begini, promosi Andi Pratama dibatalkan. Pasti ada salah paham. Pak Surya, kemampuan kerja Andi dan sifatnya sangat luar biasa. Mungkin istrinya cemburu padanya, makanya... Dengan status apa kau bicara denganku, wanita Andi Pratama? Lagi pula, dengan jabatan dan statusmu, apa hakmu berunding denganku? Saya tak bermaksud begitu. Saya cuma ingin Pak Surya tahu kebenarannya. Lagi pula Andi demi perusahaan juga banyak berkorban. Baiklah, Nona Maya. Karena kau sangat tulus, biar ku beri saran. Silakan. Beberapa hari lagi, perusahaan ada rapat direktur utama. Nanti bawa Andi Pratama datang bersama. Aku jamin akan beri kejutan besar. Terima kasih Pak Surya. Andi, berita baik. Direktur utama mau temui kamu. Apa? Direktur utama sudah 30 tahun tak muncul. Tiba-tiba panggil ayah. Keluarga Pratama kita bukankah akan melesat? Bu Maya memang hebat. Tak seperti si sakit-sakitan itu. Cuma bikin kita susah. Andi, kenaikanmu dibatalkan. Mungkin ada yang menghalangi. Tapi asalkan kamu tampil bagus kali ini, pasti bisa dapat. Maya, kamu benar-benar pembawa hoki. Ayah, asal ayah dapat perhatian direktur utama keluarga Pratama kita, nanti di perusahaan bisa berbuat sesukanya. Bukan cuma itu. Nanti saat ikut acara kalangan elit, siapa yang tak hormat pada kita? Tak kusangka aku kembali. Terakhir karena dia, kali ini juga untuknya.
Manajer Pratama, salam hormat. Baru 10 tahun, dari bawah jadi GM cabang. Masa depan Anda cerah. Mana ada, ini semua aturan dewan. Aku cuma menjalankan perintah. Benar, kemampuan ayahku sudah dilihat semua. Dipanggil direktur utama, pasti akan diandalkan. Andi, sepertinya semua sangat menantikannya. Tunggu direktur utama datang dulu. Ayah, kenapa direktur utama belum datang? Seharusnya sebentar lagi. Ayo. Ayah, kok direktur utama belum datang? Mungkin sedang urus hal penting. Wajib pula direktur utama, wajar kalau agak sombong. Rapat dengan direktur utama kali ini bukan sekadar biasa. Bisa jumpa langsung direktur utama, berarti dia sangat serius dengan rapat ini. Ku dengar direktur senior itu wanita. Aku jadi penasaran, wanita seperti apa yang bisa mendirikan grup sebesar ini? Cuma wanita biasa. Bisa sejauh ini, kurasa cuma beruntung. Pas di zaman bayi. Atau punya back yang hebat. Bagaimanapun, kali ini kita harus manfaatkan peluang. Andi, kan harus tunjukkan kemampuanmu. Siapa tahu direktur utama akan mengagumimu. Tenanglah, asal bisa jumpa direktur senior, aku yakin bisa membujuk kembalikan posisiku. Dengar direktur senior dulu sangat menawan. Genius business. Belum lama ini diam-diam mengarahkan grup. Ya, sungguh hebat bisa bawa grup sampai sejauh ini. Tak biasa. Tak biasa. Sehebat apapun, dia cuma wanita tua. Aku ingin lihat apa kemampuannya. Semoga dia tak terlalu sombong. Nanti kita harus bersikap baik. Direktur utama datang. Akhirnya datang. Nanti semua berhati-hatilah. Berusahalah buat direktur utama, tinggalkan kesan baik. Ibu. Mungkinkah ibuku direktur utama? Mungkinkah ibu direktur utama? Mana mungkin, kami sudah puluhan tahun menikah. Orang seperti apa dia? Mana mungkin aku tak tahu. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin jadi direktur utama. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar ingin merusak rencana ayah. Ratna, kenapa kau kesini? Ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Kalau tidak, kalau menyinggung direktur utama, kau takkan sanggup tanggung. Andi Pratama, bagaimana kau tahu aku bukan direktur utama? Kau? Jangan kira pakai jas kau bisa masuk kalangan elit. Kau itu cuma orang sakit tanpa kuasa. Kenapa tak istirahat di rumah? Harus keluar buat malu. Ini tempatmu. Benar, jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Ratna, ini surat cerai. Cepat tanda tangan. Tanda tangan dan pergi. Andi Pratama, kau benar-benar mau aku tanda tangan? Jangan banyak omong. Tanda tangan dan pergi. Baik, jangan menyesal. Tunggu. Tunggu. Ini dokumen putus hubungan ibu anak. Tanda tangani ini juga. Aku tak mau punya ibu yang sakit dan tak bantu aku sama sekali. Flu lagi parah. Makan jeruk banyak, cepat sembuh. Ibu kan lagi demam, masih merawat kami. Ibu,
Nanti kami pasti akan berbakti pada ibu. Sayang, cepat makan. Fajar, Lia, kalian benar-benar mau putus hubungan denganku? Jangan banyak omong ya, cepat tanda tangan. Aku tak mau lagi ada urusan denganmu. Benar, orang seperti Ibu Maya, yang muda dan sehat, yang pantas jadi ibu kami. Kamu yang sok kasihan ini, tak ada yang peduli. Semua yang kalian punya sekarang, itu kuberikan. Setelah tanda tangan, mulai sekarang, kita takkan ada hubungan lagi. Kalian tak menyesal? Ibu berikan, ibu bercanda. Setiap uang di rumah itu ayah yang cari. Dengan ibu yang sakit-sakitan, apa ada hubungannya? Baik, karena kalian begitu tegas, aku akan menuruti kalian. Kuharap kelak kalian tak menyesal. Aduh, ibu pikir baik-baik. Tanpa ayah, kemana ibu akan mengadu nasib? Benar, Bu Maya dan ayah yang paling cocok. Nanti direktur utama datang, akan umumkan ayah jadi general manager. Nanti keluarga Pratama akan jadi keluarga kaya. Kenapa kamu yakin dinaik jabatan? Bagaimana kalau ayahmu malah dipecat? Kenapa kamu yakin itu promosi? Bagaimana kalau ayahmu dipecat? Karena Andi Pratama merasa semua miliknya dari Maya Santoso, aku akan ambil kembali semua yang kuberikan. Bu, seharusnya ibu sudah lama begini. Andi Pratama, mulai hari ini kamu dipecat. Ratna Wijaya, kamu sudah gila ya? Apa kamu sakit? Otakmu juga rusak. Apa kamu tertekan? Rapat direktur utama hari ini buat ayahku. Direktur utama sangat menghargainya. Kamu cuma ibu rumah tangga. Apa hakmu memecat ayahku? Ratna Wijaya, aku tahu. Setelah meninggalkanku, kamu sangat terpuruk. Setelah cerai, kalau kamu tak dapat kerja, demi kita sebagai suami istri, aku bisa rekomendasikan kerja kebersihan. Lagi pula, kamu cuma bisa itu. Aku tak butuh simpati. Segera kalian akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa. Andi, cepat halangi dia. Itu kursi direktur utama, cepat. Ratna Wijaya, berhenti kau. Itu kursi direktur utama. Tak pantas disentuh orang sepertimu. Kalau kau berulah lagi, jangan salahkan aku. Ibu gila ya. Ini kursi direktur utama. Ibu cuma ibu rumah tangga. Apa hak ibu duduk di sana? Apa ibu mau hancurkan seluruh keluarga kita? Cuma karena ayah mau cerai, ibu sengaja balas dendam. Kok ibu bisa sekejam ini? Ini anak laki-laki yang kuasuh dan putriku yang baik. Yang harus pergi adalah kalian. Jangan tak tahu diuntung. Andi Pratama, sekarang aku bukan istrimu lagi. Kau tak berhak menyentuhku. Kalau kau berani menyentuhku bahkan satu jari, aku pastikan di Jakarta kau takkan bisa bangkit. Kau sudah gila, otakmu rusak. Kalian ribut apa di sini? Kenapa kalian ribut di sini? Kak, kamu datang pas. Ada wanita gila di sini. Tadi dia ngotot mau duduk di kursi direktur utama. Cepat usir dia keluar. Nona, apa kamu salah tempat? Kursi direktur utama bukan sembarang orang boleh duduk. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik.
siapa aku? Jangan-jangan wanita ini beneran direktur utama. Kak, dia istri Andi Pratama. Cuma ibu rumah tangga biasa. Hari ini Andi mau cerai dengannya. Dia jadi trauma. Makanya dia gila di sini. Bu, apa ibu kena gangguan delusi? Kursi direktur utama, apa pantas untukmu? Bu, pulang saja cuci dan masak. Apa tempat ini pantas untukku? Kalau menyinggung direktur utama, keluarga kita hancur. Ternyata wanita gila. Satpam, usir dia keluar. Coba saja sentuh aku. Ratna, aku tahu. Aku tahu kamu lakukan ini hanya untuk menarik perhatianku. Tapi ku tegaskan, hatiku sekarang cuma untuk Maya. Kita sudah cerai. Cepat pergi sana. Andi Pratama, kau terlalu berharap. Sekali pandang padamu saja, aku merasa jijik. Ratna, kalau sudah begini, jangan salahkan aku. Aduh. Hei. Ini kan peninggalan ibumu. Biasa saja. Hah? Kembalikan. Itu peninggalan ibuku. Kembalikan? Boleh. Tapi berlututlah dulu. Minta maaf ke semua orang. Hari ini karena kamu, aku sangat malu. Andi Pratama, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Tadi kamu kan sangat sombong. Hah? Sekarang baru takut. Kalau begitu berlututlah, sujud 3 kali, baru ku kembalikan gelangnya. Kenapa? Enggak mau. Oke, akan kubuang. Jangan! Aku berlutut. Begitu dong. Samba sujud. Jangan kurang. Sisa 2. Lanjut. Kak Ipar, lihat dirimu. Kalau cepat berlutut minta maaf, kan tak akan ada masalah. Ya enggak! Aku akan habisi kau! Pak Surya, kenapa Anda datang sendiri? Kalian bikin onar apa di sini? Hari ini acara direktur utama. Siapa yang izinkan kalian bikin onar? Pak Surya, jangan marah ya. Hari ini kan hari bahagia. Direktur utama akan langsung promosikan Andi. Pak Surya, Anda datang sendiri. Saya sangat terhormat. Bisa dapat perhatian Anda dan direktur utama. Sungguh keberuntungan besar. Tadi ada yang bikin onar. Ada wanita gila. Dia bikin ribut di sini. Kami pun mengusirnya. Tak ada yang lihat Ratna Wijaya. Kok Pak Surya kenal Ratna Wijaya? Mungkin cuma nama yang sama. Anda Pak Surya. Ratna Wijaya yang Anda maksud siapa itu? Bukan Pak Surya. Di sini yang datang semua tamu VIP. Ada orang seperti yang Anda maksud. Kalian yakin? Pak Surya, kami sungguh tak tahu. Atau tanyakan pada orang lain. Baik, aku harap kalian jujur. Kalau sampai kutemukan kalian ada yang bohong,
Akibatnya, kalian tahu. Gelang giok ini milik siapa? Di mana pemiliknya? Pak Surya, jangan pedulikan hal kecil ini. Yang terpenting hari ini adalah promosi Andi. Tadi pemilik gelang giok ini yang bikin ribut, tapi tenang saja, kami sudah menangani dia. Takkan mengganggu acara hari ini. Ah, iya. Tadi ada wanita gila bikin ribut. Tapi tenang saja, kami sudah mengusirnya. Wanita gila? Kau bilang dia wanita gila? Ya, tadi dia berteriak dan bikin ribut. Jadi kami terpaksa mengusirnya. Andi Pratama, cepat katakan. Sebenarnya kalian bawa dia kemana? Pak Wijaya, tenanglah. Saya sungguh tak tahu. Pak Surya, jangan marah. Andi sungguh tak tahu. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Sebenarnya dia di mana? Bu. Cepat. Bu, ibu tak apa. Sadarlah, Bu. Ratna dan Pak Surya ada hubungan apa? Pak Surya kok panggil dia ibu? Ibu, bertahanlah sebentar. Dokter segera tiba. Biar aku urus mereka dulu. Siapa yang lukainya begini? Aduh, Pak Surya, ini salah paham. Wanita ini karena Andi mau cerai dengannya. Dia mengamuk di acara ini. Kami takut dia ganggu direktur utama, makanya kami terpaksa menanganinya. Dia bukan orang yang bisa kalian sentuh. Pak Surya. Begini, wanita ini dia mantan istriku. Jadi dia bikin ribut di sini. Aku menanganinya, itu wajar kan? Siapa dia sebenarnya? Bukannya kamu bilang dia cuma ibu rumah tangga? Bu. Lihat mereka begitu akrab. Jangan-jangan ada hubungan khusus. Katanya Pak Surya anti wanita. Ternyata seleranya begini. Pantas saja kau. Saat tanda tangan surat cerai sangatlah cepat. Ternyata kau sudah dapat jodoh kaya. Andi Pratama. Andi, ulangi. Rizky. Jangan marah pada orang begini. Pantas saja. Kau cuma ibu rumah tangga. Kok bisa masuk acara begini? Ternyata kau bergantung pada Pak Surya. Tak disangka. Ibuku ternyata wanita murahan. Ngapain sok suci? Benar. Meski dia Pak Surya, kau menyamar jadi direktur utama, masih bakal tamat. Jangan-jangan Pak Surya benar-benar sama wanita ini ada hubungan khusus. Siapa yang tahu? Kalau memang tak ada apa-apa, Pak Surya mana mungkin membela ibu rumah tangga. Pokoknya hubungan mereka pasti tak biasa. Pak Surya juga buta. Sampai menyukai wanita sepertimu. Jangan-jangan dia punya selera aneh. Jangan-jangan kau impoten? Makanya kau tertarik pada wanita tua begini. Beraninya kau memukulku. Andi Pratama, simpan pikiran kotormu itu. Surya yatim piatu sejak kecil, aku yang membesarkannya. Dia keluargaku. Kau yang membesarkannya. Kita hidup bersama puluhan tahun. Kenapa aku tak tahu?
Kalian jelas punya skandal. Kau itu psikopat tak tahu malu. Dia jauh lebih tua dariku. Dasar jalang tak tahu malu. Kau tak pantas jadi ibuku. Selama ini aku terlalu memanjakan kalian. Tahu menghargai. Pada ibu kandung sendiri malah memaki. Aku sangat kecewa. Pengawal. Serut mereka keluar. Berhenti. Siapa berani? Dengar ya. Pesta ini direktur senior khusus siapkan untuk pesta promosi. Sebelum direktur senior datang. Siapa berani? Ratna Wijaya. Jangan kira kau dekat dengan Pak Surya. Kau bisa berbuat seenaknya. Yang paling atas masih ada direktur senior. Jika direktur senior tak bicara, siapa berani menyentuhku? Ada yang harus kuberikan. Ini pasti surat promosi dengan tanda tangan asli dari direktur utama. Mulai sekarang, ayahku jadi general manager regional. Siapa berani menindas kami? Mustahil. Ayah, ada apa ini? Ini kan surat pemecatan. Kau pasti ulahmu. Palsu. Palsu, pasti palsu. Di sini, di kertas sampah ini, bahkan tidak ada tanda tangan asli Bapak Wijaya. Mustahil ini asli. Rizky Wijaya. Beraninya kau memberi perintah mewakili direktur senior. Palsukan stempel itu kejahatan. Aku lapor polisi. Biar kalian ditangkap. Jangan sentuh anakku. Siapa berani sentuh anakku? Keamanan. Siapa berani sentuh aku? Aku mau temui direktur utama. Kecuali direktur senior bilang sendiri padaku, aku tak akan percaya. Surat keluar. Tunggu saja. Lepas! Kalian pasti akan membayar perbuatan kalian hari ini. Saat aku jadi manajer umum, akan kuhabisi dulu kalian para anjing penjilat. Karena kamu, karir 20 tahunku hancur. Kau pasti buta, suka orang tua kayak Andi. Andi, dia mukul aku. Masih belum jelas. Ngapain kamu sentuh dia? Tunggu direktur utama asli kembali. Aku tetap jadi GM. Tunggu saja. Halo? Andy, besok ulang tahun ke-80, Ibu. Bu, tenang saja. Besok aku pasti adakan pesta yang paling mewah. Pesta ulang tahun nenek dulu, semua diurus Ibu. Lalu sekarang nenek suka banding-banding. Ulang tahun ke-80 ini, kalau lebih sederhana dari dulu, dia pasti akan marah besar. Pakai villa kemegahanku saja. Itu villa bernilai ratusan miliar rupiah. Ada helipadnya. Cukup mewah kan? Bu Maya, Anda lah yang paling pantas untuk keluarga kami. Wanita tua itu nggak pantas melayanimu. Kapan kamu beli villa ini? Untung aku sudah bersiap-siap. Kak, pemiliknya tinggal di luar negeri. 20 tahun lebih belum pernah pulang. Tinggal saja tenang. Tapi jangan sampai merusak barang. Kalau tiba-tiba pulang, kamu harus langsung pindah. Tenanglah. Tiap bulan nanti ku beri 20 juta buat Diang. Ya, bulan lalu aku mau kasih kejutan. Ayo cepat kita lihat lokasinya. Ayo. Oke.
Kita pergi sekarang ke vilamu. Ayah, kami jemput nenek dulu ya. Pergilah. Ayo. Mama angkat, ibu sudah cerai dengan Andi Pratama. Karena sudah pindah dari keluarga Pratama, mau tinggal di mana? Villa Kemegahan. Ibu punya villa di sana. Sejak dibeli, selalu kosong. Baik, biar Surya suruh pelayan bawa orang bersihkan. Apa ibu mau ganti perabotan baru? Tak usah repot. Selama ini, soal perusahaan atau urusan pribadi, berkat kamu. Ibu angkat. Tak usah sungkan. Wah, ini baru pantas untuk keluarga Pratama. Nenek. Aku yang undang. Gak keberatan kan? Kita kan keluarga. Tentu saja. Ayo duduk. Ibu Suryani, sehat selalu, selamat tiap tahun, dan bahagia selalu. Maya, kamu sangat perhatian. Cuma nggak tahu, kapan kamu mau nikah sama anakku? Teman-temanku tak sabar hadiri pernikahanmu. Kakak ipar baru dibanding yang dulu. Bintang sial yang bikin keluarga terpuruk jauh lebih baik. Kak Andi, akhirnya kesusahanmu usai dan dapat kebahagiaanmu. Kak Ipar, semua lukisan ini koleksimu. Kan ada karya Master Adi. Semua asli kan? Tak seberapa. Kalau kalian suka, pilih 2 buat dibawa. Bawa pulang buat hiasan. Kak Ipar, kamu sangat royal. Karya Master Adi ini yang termurahnya minimal 8 digit kan? Lagi pula pemilik villa ini takkan pulang sementara. Nanti ku beli palsu buat diganti. Takkan ada yang tahu. Akhirnya bisa kembali ke rumahku sendiri. Siapa datang lagi? Tunggu, biar ku buka. Halo, kami datang untuk ganti hiasan keramik. Halo? Kak, pemilik tiba-tiba pesan hiasan keramik baru. Katanya mau diganti. Oke. Masuklah. Bawa masuk. Wah, daging ham Spanyol terbaik, 300 juta. Setipis ini sudah 300.000. Suamiku, barang mahal ini jangan diusik. Tenang, hari ini pesta ulang tahun Tante. Tante yang atur. Cuma ham kan? Mau makan di mana? Makan aja. Bu Maya, bukan. Ibu sangat dermawan. Aku tak pernah menyangka punya ibu sedermawan ini. Ayo. Makasih, Bu. Sayang, ayo. Benar, ibu kita memang harus berkelas ini. Dia bukan seperti wanita tua pelit itu. Dia mungkin tak berani bermimpi di dunia ini ada daging semahal ini. Bisa menikahi Maya. Untukku, Andi Pratama, seumur hidup ini adalah keberuntungan terbesar. Ya, ini baru wujud menantu keluarga Pratama. Ratna Wijaya dia itu cuma tak peduli berapa biaya medis. Dia cuma pemboros obat. Dia lubang hitam yang merampas keluarga Pratama. Dia tak sebanding dengan sehelai rambut Maya. Nyonya, pajangan keramik Anda sudah ditata. Ayo semua lihat. Ayo cepat. Kualitasnya minimal jutaan kan? Bu, ibu meremehkan barang ini. Menurutku, barang ini masing-masing minimal puluhan juta. Tunggu, kenapa ada tulisan warisan Wijaya? Pasti salah ukir. Keramik antik gini memang suka begini. Karena ini palsu.
pakai buat tempat daging saja. Nyonya, Mau ditaruh di mana keramik ini? Kalau gitu, taruh di depan tangga saja. Aku mau semua tamu melihat selera Maya Santoso. Kalian lagi ngapain? Wah, ini udah cerai, nggak ada tempat. Ikut bau aja ke sini. Hari ini pesta ultah ibuku. Aku nggak mau kamu ngerusak suasana. Cepatnya. Pakai vilaku, minum anggurku, yang jago bersenang. Dasar tua bangka. Udah gila ya? Ini kan villa Bu Maya. Apa karena cerai bikin otakmu rusak? Hari ini aku adakan pesta ultah ibu. Dasar istri buangan, jangan bawa sial ke sini. Mantan kakak Ipat. Ku dengar setelah cerai, kau tak punya tempat tinggal, cuma bisa tinggal di bawah jembatan. Atau biar ku beri sedekah, buat sewa ruang bawah tanah. Ratna, hari ini pesta ultahku. Orang menyebalkan sepertimu tak disambut di sini. Cepat keluar. Ibu metua, belasan tahun ini, tiap ulang tahun ibu, aku yang siapkan. Bertahun-tahun, aku melayani ibu lebih dari anak kandung ibu dengan sepenuh hati. Tapi akhirnya, tak bisa meluluhkan hati kalian yang dingin ini. Ratna, ku peringatkan. Jangan sok menyedihkan. Kau tak lihat pas kau datang. Suasana di sini sudah kau rusak. Kalau kau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak ingat masa lalu. Tak ingat masa lalu? Baik, aku ingin lihat siapa berani menyentuhku. Ini vilaku. Cepat pergi. Kalau tak pergi, aku lapor polisi sekarang. Laporkanmu masuk rumahku. Villamu? Kalau begitu, Nona Maya, tunjukkan sertifikat rumahnya. Surat pribadiku, kenapa harus kutunjukkan? Di, kamu cuma diam biar wanita gila ini menindasku begini? Kau wanita gila ini tak tahan melihatku bahagia. Belasan tahun kau makan uangku. Sekarang sudah cerai, kau masih mengganggu. Tak tahu malu. Pak Joko, tolong kirim petugas ke Villa Kemegahan. Ada orang menguasai rumah orang lain. Halo? Kak, gawat. Pemilik sepertinya lihat ada orang di villa dan lapor polisi. Cepat. Manajer Santoso, ku berikan 10 menit untuk bereskan masalahmu. Kalau tidak, besok kau terima panggilan pengadilan. Maaf Bu Ratna, aku salah. Terima suap Maya, aku salah. Uang yang Maya berikan akan kuberikan kembali. Kumohon jangan tuntut aku. Bukannya kamu bilang villa ini kamu beli. Demi kamu, aku sampai bercerai. Ya ampun, di ulang tahun ke-80ku. Malu banget. Kan ku bilang, pemiliknya pulang, harus pindah. Sekarang karena kamu, aku kehilangan kerja. Keributan yang kamu buat, bereskan sendiri. Siapa yang buat? Aku cuma taruh daging di piring kan. Dilap saja kan sudah. Ini porselen Cina, dinasti Song Utara. Minyak bisa merusak warnanya. Harga pasarnya 500 miliar rupiah. Ganti rugi. Bu,
Kok ibu suruh anak kandungmu ganti rugi? Semua gara-gara Jalang ini. Dia yang goda ayah. Itu kamu. Kamu ganti rugi. Dasar Jalang, dasar murahan, ganti rugi kami. Kalian berdua, kalian yang memaksa tinggal di sini. Masuk rumah orang, merusak barang antik, dan habiskan anggur langka milikku. Utang ini kalian mau timpakan pada siapa? Dia. Jalang ini bilang villa ini dia yang beli. Kalian yang memaksa buat pesta ulang tahunnya. Anggur dan makanan itu mereka yang makan minum. Ibu, aku ini anak kandung ibu. Gimana ibu tega lihat aku ke jalanan dan hancur total? Ibu... Ratna, lagi pula kamu dan Andi dulu pernah jadi suami istri. Fajar dan Lia itu juga darah dagingmu. Demi 20 tahun yang lalu, jangan sekejam ini. Aku tega. Aku berkorban 20 tahun lebih. Apa hasilnya? Perselingkuhan suami, penolakan anak, sikap keras mertua. Sekarang bahas perasaan. Sekarang menyesal. Terlambat. Ratna Wijaya, kamu bilang villa ini milikmu, ya milikmu. Kamu yang puluhan tahun jadi ibu rumah tangga tak bekerja, bisa beli villa kemegahan? Menurutku, mungkin Rizky Wijaya yang belikan, kan? Ayah, villa ini kelihatannya memang sudah agak tua. Jangan-jangan ibu sudah dekat dengan Pak Surya belasan tahun lalu. Villa ini Rizky Wijaya yang belikan. Aduh, lihatlah. Mereka sudah lama berselingkuh. Ratna, ternyata kau sudah lama menduakanku belasan tahun. Ternyata kau sudah lama berselingkuh dengan Rizky Wijaya. Aku malas ngomong sama kalian, para pengkhianat ini. Satam, usir mereka dari sini. Lepaskan aku. Dasar wanita kejam tak tahu diuntung. Ibu! Ratna! Ratna, ternyata belasan tahun lalu kau sudah selingkuh dengan Rizky Wijaya. Aku sudah dikhianati belasan tahun. Maya, dasar bodoh. Benar. Kamu merusak pesta nenek. Kita jadi malu bersamamu. Andi, aku tulus padamu. Andi, kenapa kamu begitu tega? Pergi sana. Kalau bukan karena kamu bilang kamu yang beli villa ini, apa aku bakal malu begini? Dasar tua tak tahu diuntung. Setelah menikah dan ku ambil asetmu. Tunggu saja akibatnya. Andi, Ratna Wijaya andalkan Rizky Wijaya yang membelanya. Kalau Rizky Wijaya salah di perusahaan, direktur utama pasti memecatnya. Nanti. Maksudmu? Paten Intika diumumkan duluan oleh saingan. Pasti ada orang dalam yang berkhianat. Mami, aku minta maaf. Tenang, laporan keuangannya juga bermasalah. Sepertinya ini sudah lama direncanakan. Bayar! Bayar! Perusahaan serakah, kembalikan uang keringatku. Istri dan anakku mau lompat dari gedung. Bayar! Bajingan, ibuku menunggu uang ini untuk operasi. Uang nyawa pun kalian korupsi. Apa kalian manusia? Maya! Maya! Sayang, kamu tidak apa-apa, sayang. Sayang, kamu tidak apa-apa. Bayar! 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 Bayar!
Utang 70 miliar rupiah. Pabrikku tutup. Ratusan orang nunggu makan. Pak Surya, ku dengar Anda menggelapkan dana untuk wanita simpanan. Ku dengar kebocoran paten ada kaitan dengan Pak Surya. Apa penjelasan Anda? Jelaskan! Jelaskan! Soal kebocoran paten, kami sedang usut. Hal ini tak ada kaitan dengan Pak Surya. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau kan wanita. Yang hubungannya tak jelas dengan Pak Surya itu. Kau tak berhak bicara di sini. Maya! Ratna Wijaya! Kau cuma wanita murahan, sepatu olahraga premium. Rizky Wijaya sudah jatuh. Kau bukan apa-apa. Data paten inti itu cuma kamu yang urus. Katakan, apa kamu yang jual ke pesaing? Pak Surya, apa maksud Anda? Saya sudah dipecat. Mana mungkin saya bisa akses rahasia inti? Jangan-jangan Anda yang curi sendiri. Aduh, Pak Surya mau bunuh saksi ya? Kalau direktur utama tahu, Anda tak cuma bocorkan paten, tapi juga memfitnah. Dia tak akan ampuni Anda. Dan kamu, Maya, aku transfer tiap bulan. Kenapa rekening perusahaan malah kosong? Pak Surya, masalah rekening itu wajar. Seperti paten yang Anda urus bisa hilang begitu saja, kan? Sekarang suruh perusahaan gosip Anda menggelapkan dana buat biayai selingkuhan. Maya, aku sarankan jangan asal bicara. Hei, kami tak asal bicara. Semuanya, gaji kalian semua diambil Pak Surya untuk menggelapkan dana. Kita harus buat perusahaan licik ini membayar harganya. Pementasan yang bagus. Andi Pratama, kau urus proyek paten perusahaan. Maya urus keuangan. Kalian bersekongkol, jebak Rizky. Ratna Wijaya, kau cuma tahu cuci dan masak ibu rumah tangga. Kau paham bisnis? Hah? Jelas dia korupsi dana. Benar. Kalau Rizky tak korupsi, dari mana uangnya beli villa untukmu? Villa di Villa Kemegahan, harganya puluhan triliun rupiah. Kau yang tak tahu apa-apa, ibu rumah tangga, bisa hitung uang sebanyak itu. Villa ini 20 tahun lalu dia beli cash. Pak Surya, leluconmu ini sungguh tak masuk akal. Hah? Dia cuma ibu rumah tangga yang tak pernah kerja. Dari mana uangnya beli villa? Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Di sini tertulis nama siapa? Ratna Wijaya. Dia. Yang kurus, ibu rumah tangga. Yang menghisap darah keluarga kami, parasit. Beli villa. Kau pikir aku bodoh? Jaga sikapmu. Respect, kau pantas. Semuanya. Ini dia. Pak Surya pakai uang jerih payah kalian beli villa untuknya. Hari ini, kita harus tuntut keadilan. Tuntut keadilan. Bayar. Kalau tak kembalikan uangnya hari ini, kami bakar semua ini. Kalau tak lunasi utang hari ini, tak akan ada yang selamat. Benar. Bayar. Semua, tenanglah. Aku, Ratna Wijaya, berjanji pada kalian semua, setelah masalah ini jelas, uang kalian pasti kubayar.
Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus percaya? Bayar! Aku jamin dengan nama pengusaha terkaya di Jakarta. Pengusaha terkaya di Jakarta? Kamu, Ratna, cuma ibu rumah tangga tak berguna. Kalau kamu terkaya, Maya adalah orang terkaya di dunia. Ratna, kamu benar-benar sudah gila, ha? Tahu pengusaha terkaya di Jakarta? Kata-katain apa artinya? Walau kamu kerja rumah 10.000 tahun, kamu tak akan bisa capai. Pak Surya, CCTV dan rekam keuangan sudah dipulihkan. Palsu. Ini semua dipalsukan. Rizky Wijaya menjebakku. Rizky Wijaya, cara kamu sangat kejam. Uang jeripayah kalian dipakai olehnya. Benar, aku yang pakai. Terus kenapa? Tapi semua untuk Andi Pratama. Tuntut saja padanya. Wanita, sebagian besar uang kau pakai beli tas. Jangan fitnah aku. Bayar atau nyawamu. Bayar! Sini. Tak ada uang, cuma ada nyawa. Sini. Kalau berani, langkahi mayatku. Aku ingin lihat Pak Surya. Apa bisa tutup lubang ini? Lupa memperkenalkan. Selain Ratna Wijaya jadi pengusaha terkaya di Jakarta, dia juga direktur utama Wijaya Corp. Ratna Wijaya, direktur utama? Kalau dia direktur utama, besok aku, Maya Santoso, akan maju jadi istri presiden. Benar. Setengah hidup ibuku tak punya kerjaan, selalu diurus ayahku. Mana mungkin dia direktur utama? Ibuku direktur utama? Wanita ini lebih dari 20 tahun cuma bisa urus rumah dan cuci. Kalau harus bilang apa kelebihannya, cuma bisa hidup tergantung pria. Pak Surya, aku tak tahu ibuku pakai sihir apa padamu. Tapi meski kau mau bohong membelanya, buatlah alasan yang masuk akal. Aduh, malah petaka. Ayah, aku tak mau mengaku dia ini ibuku. Cuma memalukan. Palsu, Ratna Wijaya. Ini kau curi. Aku akan menuntutmu memalsukan bukti. Hentikan. Nyi Santoso, Anda diduga korupsi. Silakan ikut kami. Hah? Bukan aku. Semua ulah Andi Pratama yang menyuruhku. Bukan salahku. Kalian tak boleh tangkap aku. Jangan tangkap aku. Pak Surya, bagaimana dengan mereka? Bu, aku salah. Semua ulah Maya si Jalang. Dia menipuku. Bu, jangan tinggalkan kami. Kami ini kan anak kandungmu, Bu. Ratna. Kita akan pernah suami istri. Derita dan bahagia kita lalui bersama. Kita akan punya perasaan. Pernah jadi suami istri. Darah dagingku sendiri. Saat kalian memaksaku berlutut, kenapa tak ingat semua ini? Mulai sekarang, aku tak mau melihat kalian lagi. Satpam, usir mereka semua. Ibu. Ratna. Hari ini juga, semua gaji tertunda dan utang dagang akan dibayar lunas. Hah? Wah! Selain itu, tiap orang dapat kompensasi gaji ganda sebagai permintaan maaf atas insiden ini. Hebat! Bu Wijaya, Anda benar-benar penyelamat kami. Maafkan kami atas kejadian tadi. Kami juga ditipu oleh Maya dan orang-orang Andi Pratama. Atas kejadian tadi, saya minta maaf. Maaf, Direktur Utama.
Ini urusanku, tak salah kalian. Sudah larut, sudah beres-beres dan pulanglah. Ayo, ayo. Syukurlah, akhirnya bisa pulang. Ayah, Ratna Wijaya itu jangan-jangan dia Direktur Utama Wijaya Corp. Direktur Utama Wijaya Corp memang wanita. Dia menutupinya selama bertahun-tahun. Apa dia menganggap kita keluarga? Ayah, kita baru saja tega pada ibu. Dia pasti tak akan memaafkan kita. Ayah. Sudahlah, aku tak yakin dia Direktur Utama. Kami hidup bersama 20 tahun lebih. Kalau dia sungguh sehebat itu, mana mungkin aku tak tahu. Dia itu cuma wanita yang cuma bisa urus rumah. Lihat saja, aku pasti akan bongkar penipuan dia dan Rizky Wijaya. Ayah. Ayo. Ayah, harus gimana? Sekarang si sakit itu nggak ada. Kita sampai nggak bisa makan. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Direktur Utama Wijaya Corp. Direktur itu akan muncul pertama kali. Kulihat Rizky Wijaya dan Ratna Wijaya, si jalang itu, masih bisa pura-pura enggak. Asal kita membongkar kebohongannya dan memanfaatkannya untuk menjatuhkan mereka. Bukan cuma bisa kembali ke posisi eksekutif, tapi bisa naik lebih tinggi. Apa ini bisa ya? Tenang. Meski Bapak Wijaya ayah kandung Rizky Wijaya, dia tak akan biarkan wanita murahan mengambil alih identitasnya. Asal kita kali ini manfaatkan peluang untuk menjatuhkannya. Aku bisa. Naik ke posisi yang lebih tinggi. Mama angkat, pesta ulang tahun ibu sudah saya atur semua. Saya undang seluruh elitis Jakarta. Dan pertunjukan terbesar, pertunjukan kembang api drone. Cuma ultah, gak usah seheboh ini. Enggak, Mama angkat. Pesta ibu harus sangat megah, diketahui semua. Baik. Mama, aku ingat Mama bilang, Mama paling suka popcorn di depan kampus itu. Jadi aku sengaja. Wah, Ratna. Baru cerai sebentar, sudah jalan berduaan. Hah? Katanya anjing tak malu pada majikan. Ada wanita lebih parah dari anjing. Ma, orang ini apa aku harus panggil Paman Wijaya? Pak Surya memang kekurangan kasih dari kecil. Kalian tua muda ini mainnya benar-benar psikopat. Pak Surya, aku tak paham apa yang Bapak pikirkan. Wanita seperti ibuku, apa kebaikannya? Mending pertimbangkan aku saja. Rizky Wijaya, wanita sepertinya. Aku tak mau sentuh barang bekas ini lagi. Kau malah sangat menghargainya. Kalau aku dengar kalian hina dia, aku tak segan bawa keluarga kalian ke ICU. Jangan sok cinta. Wanita ini tua dan di mataku. Meski dia sudah banyak lalui, dia tetap berlian yang berkilau. Andy Pratama, lebih baik kau jaga sikap. Karena aku bisa memecatmu dari Wijaya Corp, aku juga bisa buatmu tak punya tempat di Jakarta. Ayo pergi. Tunggu saja Ratna. Di pesta ulang tahun Direktur Utama, aku akan buat kalian berdua hancur reputasinya. Aku harap kau masih bisa tertawa nanti. Kali ini, Direktur Utama Wijaya Corp pertama kali muncul. Pengusaha terkaya di Jakarta. Belum tahu seperti apa rupa aslinya. Iya, bisa membangun raksasa seperti Wijaya Corp. Dia pasti orang yang luar biasa. Wijaya Corp memang tak tertandingi sebagai raksasa. Tapi malah ada presiden sampah seperti Rizky Wijaya. Di luaran Rizky Wijaya, Presiden Wijaya Corp. Aslinya dia pria playboy, berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami lebih tua belasan tahun. Dia juga menggelapkan dana, memalsukan bukti, menjebak rekan.
Karakter seperti ini mana pantas memegang posisi presiden grup. Kalau memang begitu, reputasi Wijaya Group bukankah hancur total? Iya, dulu Wijaya Corp. Kok bisa orang begini yang memimpin? Makanya, orang seperti Rizky Wijaya tak pantas memimpin grup. Kita harus memboikotnya. Tolak dia. Tolak Rizky Wijaya. Tolak Rizky Wijaya. Wah, beraninya kamu datang ke pesta sebesar ini. Hah? Harusnya ku panggil apa kamu ya? Hah? Direktur utama Wijaya Corp. Atau mantanku yang tak tahu malu, cuma bisa andalkan pria dan selingkuh padaku belasan kali. Ya, mantanku. Andy Pratama, jaga mulutmu. Kalau kamu ngawur lagi, kulenyapkan kamu dari Jakarta. Lihat wanita ini yang marah karena malu. Jangan-jangan omongan Andi Pratama itu benar. Ratna Wijaya. Kamu pikir setelah memikat Rizky Wijaya, kamu bisa berbuat sesukamu di sini? Hah? Dengar ya, malam ini saat direktur utama hadir, semua aibmu akan diungkap ke publik. Oh, coba katakan, apa skandalku? Hubunganmu dengan Rizky Wijaya, semua di kantor tahu. Dan kalian palsukan bukti untuk menjebakku. Andi Pratama, kau marah karena dipecat. Aku paham, tapi kau sebar rumor akan dituntut hukum. Sepertinya ini tak semudah itu. Rizky Wijaya, jangan kira dengan mengancamku bisa menutupi fakta. Apa kau dan Ratna Wijaya sungguh tak ada hubungan mesra yang tak jelas? Tentu saja tidak. Aku yatim piatu sejak kecil. Dia yang memberiku kehangatan satu-satunya, memberi hidupku arah yang benar. Dia keluargaku, ibuku. Asal cerita. Terus saja asal cerita. Kita lihat saat buktinya keluar. Masih bisa asal cerita, tidak? Andi Pratama, kau terus bilang, hubunganku dan Ratna Wijaya tak jelas. Hari ini biar kau dan semua orang di sini lihat jelas. Ini adalah ibu angkatku. 30 tahun lalu, dia mengadopsiku, memberiku rumah, pelabuhan yang hangat. Surat adopsi ini juga dia yang urus sendiri. Dan sejak hari itu, Ratna Wijaya adalah ibuku dan aku putranya. Dia melihatku tumbuh dari kecil, membiayai kuliahku, membiayai usahaku. Kehidupanku hari ini semua berkat dia. Dan kau, Andi Pratama, kau tak hanya mengkhianatinya, tapi juga menggunakan cara licik untuk memfitnah kami. Sungguh konyol. Wah, ternyata begitu. Pantas Pak Surya begitu setia pada Wijaya Corp. Benar, Andi Pratama sungguh tak tahu malu. Hubungan begini pun bisa dia belitkan. Ratna Wijaya bukan hanya ibuku, tapi juga orang yang paling kuagungkan. Dia bertahan demi keluarga bertahun-tahun, tapi masih ada orang yang menganggap kebaikannya kelemahan. Siapa tahu surat adopsimu itu asli atau tidak. Kau, Andi Pratama. Andi Pratama, keadaanmu sekarang sungguh menyedihkan. Baik, anggap saja hubungan kalian bersih. Tapi kau tak bisa berpura-pura jadi direktur utama Wijaya Corp memalsukan bukti untuk menghancurkan hidupku. Semuanya. Semuanya. Aku, Andi Pratama, di Wijaya Corp. Sudah lama berjuang dari karyawan biasa, perlahan-lahan meraih posisi manajer utama. Apa andalanku? Andalanku adalah kemampuan asliku,
Tapi dia, Rizky Wijaya, demi mengamankan kekuasaan dirinya, sengaja memfitnah untuk memecahku. Perusahaan begini, apa haknya menjadi puncak distrik bisnis Jakarta? Benar. Kalau dipikir, Andi Pratama memang di Wijaya Corp sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba dipecat memang agak mencurigakan. Mungkinkah Rizky Wijaya ini sama sekali tak seperti penampilannya yang begitu mulia? Hanya demi keuntungan, dia pria munafik yang licik. Benar, kalau soal Ratna Wijaya ini, dia sebelumnya benar memasukkan identitas direktur utama. Sekarang dia malah tak berekspresi, berdiri di sini, nyali dia besar. Benar, anggota dewan datang. Direktur utama. Lama tak jumpa. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bagaimana bisa? Kenapa bisa begini? Yang biasanya cuma cuci dan masak, ibu rumah tangga tak berguna ini benar direktur utama. Pak Pratama, perkenalanmu tadi sangat menginspirasi. Aku bahkan mau beri tepuk tangan. Ucapan Andi Pratama tadi sangat bersemangat, tapi sekarang dia jadi badut yang konyol. Aku mau lihat bagaimana dia keluar dari sini. Pak Pratama, tadi kamu bilang kamu difitnah Rizky hingga dipecat. Iya, aku sudah banyak berkorban, tapi malah berakhir begini. Apa perlu ku ingatkan bagaimana kamu menggelapkan dana dan membocorkan rahasia perusahaan? Tak kusangka Andi Pratama bisa berbuat begini. Kau memfitnahku. Apa buktimu? Andi Pratama. Ini laporan internal audit Wijaya Corp. Di sini jelas tercatat semua pelanggaranmu. Apa perlu kubacakan di depanmu? Andi Pratama, kau terus bilang kau difitnah. Sekarang buktinya di depan mata. Apa lagi alasanmu? Ratna, jangan kira kamu bawa pria ke sini buat dukung, bisa balikan fakta. Aku tahu kamu juga digodanya, makanya datang buat main bareng dia. Mana mungkin dia, mana mungkin direktur utama. Andi Pratama, awalnya kupikir kamu cuma biasa saja, tapi setidaknya pernah jadi eksekutif perusahaan. Tak kusangka kamu sebodoh ini. Hadirin, biar saya resmi perkenalkan diri. Saya Ratna Wijaya, pendiri Wijaya Corp. Saya sangat berterima kasih telah hadir di pesta ulang tahun saya. Soal fitnah buruk dari orang-orang, itu cuma pertunjukan badut yang konyol. Ayah, gimana ini? Ibu benar-benar direktur utama Wijaya Corp. Selama ini kita itu apa? Dia menipuku 20 tahun. Dia mempermainkan kita. Andi Pratama tahu kenapa aku tak pernah bilang identitasku. Karena aku tahu kau pria ambisius. Kau tak tahan dibilang andalkan wanita, apalagi dihina sebagai suami simpanan. Jadi, aku rela sembunyikan identitas dan jadi ibu rumah tangga, biar kau pikir kesuksesanmu berkat kemampuanmu sendiri. Bu, ibu kan mampu buat hidup kita lebih baik. Kenapa ibu begini? Kenapa ibu lama menyembunyikannya? Kenapa ibu egois sekali? Aku beri kalian pendidikan terbaik, fasilitas terbaik. Aku bahkan diam-diam menempatkan kalian di Wijaya. Tapi kalian menghinaku tak berguna, menghinaku memalukan. Sekarang tahu aku direktur utama, malah menyalahkanku menyembunyikannya. Sungguh konyol. Ratna Wijaya, jangan di sini pura-pura suci. Kau jelas bisa buatku hidup enak. Tapi kau diam saja melihatku lelah kerja keras di kantor. Kini baru kau ungkap kebenarannya. Kau jelas ingin menghinaku.
menghinaku. Hendy Pratama, kau sendiri yang menghinakan dirimu. Aku beri kau harga diri, tapi balasanmu apa? Selingkuh, mengkhianati, bahkan membiarkan selingkuhan dan anakmu menghinaku. Bukankah kalian selalu jijik karena ibumu ini memalukan kalian? Sekarang, sesuai keinginan kalian. Surat cerai sudah ditandatangani, surat putus hubungan keluarga juga sudah. Mulai sekarang, kita semua tak ada hubungan lagi. Aku salah, aku kan anak kandungmu. Jangan sekejam ini, Bu. Anak kandung? Saat kau suruh aku berlutut pada Maya, kau anggap aku ibu? Dulu kami tak tahu diri. Kami pasti berubah. Kami akan lebih berbakti. Terlambat. Ratna, jangan kira begini bisa singkirkan kami. Kau pasti menyesal. Andi Pratama, kalau kau bicara satu kata lagi, aku tak segan buat keluarga kalian lenyap dari Jakarta. Pengawal, seret mereka keluar. Ternyata yang donorkan sumsum tulangku adalah Ratna, bukan Maya. Sayang, aku pulang. Sayang, udah pulang? Capek nggak? Ayo, makan. Sayang, nanti kalau aku kaya, aku pasti buat kamu hidup enak. Nggak usah terlalu keras. Nanti kita pasti punya segalanya. Dokter bilang, kalau tak ada sumsum tulang yang cocok, aku mungkin... Jangan mikir gitu. Pasti akan sembuh. Kenapa? Kenapa nggak bilang? Kenapa? Aku punya istri sebaik ini. Tapi aku tak menghargainya. Aku ini bajingan. Ayah. Ayah, ibu menabungkan dana pernikahan. 1 miliar tiap orang. Dia sudah lama menyiapkannya. Ayah, kita harus bawa ibu kembali. Dia sangat mencintaimu. Dia menanggung risiko penuaan dini untuk donorkan sumsum tulangnya. Dia pasti akan memaafkanmu. Benar ya, mohon padanya. Berlutut minta maaf. Ibu paling mudah luluh. Dulu saat aku demam, dia menjagaku 3 hari tanpa tidur. Baik. Ayo. Aku akan mengejarnya. Pak Surya, proyek kerjasama sudah disepakati. Semua detailnya kami sangat puas. Dengan kekuatan Wijaya Corp, bahkan di pasar luar negeri masih sangat menjanjikan. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Mama, awalnya Wijaya Corp sudah terkuat di bisnis Jakarta. Sekarang dengan kehadiranmu, nilai pasarnya pasti melonjak beberapa kali lipat. Dulu aku selalu berpikir, demi cinta, demi keluarga, aku rela mengorbankan diri. Sekarang, aku hanya ingin jadi diri sendiri. Ibu Direktur, ada beberapa orang di luar berteriak minta bertemu Anda. Ratna Wijaya, kamu tak bisa tinggalkan kami begitu saja. Andi Pratama, kalian sudah cerai. Tak ada hubungan lagi. Bu, kami tahu kami salah. Ayah menyesal. Keluarga kami semua menyesal. Jangan sekejam ini. Kita ini kan keluarga.
Andi Pratama, aku sudah memberi kalian kesempatan berkali-kali. Mulai sekarang, sisa hidupku milikku sendiri. Ratna Wijaya, kau pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup. Tapi sejak lama, kau sendiri yang menghancurkan cinta itu.